Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Salsabila, saya dari kelas 11 4. Saya ingin meresensi buku yang berjudul Tukun Pangkal Kaya yang dikaryai oleh Muhammad Tobrani. Jadi, buku ini dicetak di Yogyakarta dengan 152 halaman dan dicetak itu pada tahun 2010. Buku Tekun Pangkal Kaya ini adalah bagaimana sih energi ketekunan akan membawa Anda pada nilai kekayaan dan kesuksesan sejati. Jadi buku ini menceritakan tentang orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi percobaan yang sangat sulit untuk hidup dan juga banyak cobaannya. Dalam kesuksesan itu tidak mungkin tidak ada kegagalan. Maka dari itu, kita menjalani proses untuk menjadi sukses itu dengan adanya ketekunan dan kesabaran yang sedang menunggu kita untuk menuju kesuksesan. Banyaknya tokoh-tokoh yang ada di buku ini seperti Ahmad Dhani, Bang Haji, SBY, Ustadz Yusuf Mansur, Pasca Pancera, Sunarno, Puji, Rosihan Anwar, NH Dini, Puspawardoyo. Ketekunan pada dasarnya ada pada setiap orang, harus digali dan selalu dipelihara. Untuk memeliharanya, salah satu hal yang dapat Anda lakukan adalah mempraktikkan ucapan positif Anda sendiri sesering mungkin. Misalnya, ketika Anda mengatakan kalau orang lain bisa, saya pun harus bisa. Maka Anda harus bertindak nyata dengan segera. Selain itu, Anda harus selalu mengingatkan diri Anda tentang apa yang ingin dituju dari hidup Anda, melaksanakan rencana kegiatan sehari-hari tanpa menunda-nundanya. Tidak mudah menyerah hingga Anda meraih tujuan, memandang kegagalan sebagai pengalaman berharga, bersiap-siap mengalami situasi yang tidak Anda harapkan, dan jangan lupa membaca beragam referensi yang berkait dengan kisah orang-orang sukses, karena ketekunan kerjanya yang luar biasa tinggi. Saya akan mengambil contoh dari cerita Sunarno. Bayangkan nih, dalam waktu 27 bulan, ia meraih peringkat Senior Network Director, posisi tertinggi di Forever Young. Kini ia telah memiliki jaringan lebih dari 100.000 orang di seluruh dunia. Penghasilannya tuh di atas 15 juta per bulan. Sepeda motor, mobil, rumah, dan berbagai bonus wisata ke luar negeri telah dinikmatinya. Bagaimana sih kehidupan Sunarno sebelum dia mencapai hal tersebut? Jadi, ia lahir di keluarga miskin. Dari kecil ia yatim piatu dan ia hanya tamat SD. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa ikut orang ke beberapa kota. Ia memilih menjadi kacung untuk dapat bertahan hidup dan jalan hidup tak lama di koloni. Ia bekerja di Solo dan ia tinggal di tempat yang sangat kumuh, berjarak sekitar 500 meter dari tempat pembuangan sampah atau TPA. Kegiatan sehari-harinya ialah mengais sampah dan mengumpulkan barang bekas. Barang bekas yang sering carinya adalah plastik dan kardus. Banyak orang yang meremehkan dalam pikir Sunarno yang tidak pernah putus asa dan selalu bertekad tinggi dia bakal akan sukses. Dan Sunarno tidak luput dengan kata-kata cacian atau diremehkan. Walaupun Sunarno mendengar oceh-oceh orang, dia tetap sabar dan bertekad meraih kesuksesan. Sunarno pun meningkatkan wawasannya dengan mengikuti ujian penyetaraan SMP dan SMU. Bahkan ia mengikuti kuliah double. Pagi hari ia mengambil jurusan pertanian di Universitas Pembangunan Solo. Dan ia berhasil mendapatkan nilai tertinggi dan juga nilai double untuk hal itu. Walaupun banyak cacian dan makian yang ia terima, tapi dia tetap teguh dengan pendiriannya dan juga selalu positif dan menanamkan rasa percaya diri kepada dirinya sendiri. Dan dari cerita salah satu tokoh tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan gampang mendengarkan kata-kata orang lain yang seperti cacian, makian, atau menghina kita karena kita masih berproses. Dengan adanya ketekunan dan kesabaran, maka apa yang kita proses selama ini, yang kita sabar
dalam menjalani ini, insya Allah akan meraih kesuksesan yang sangat tidak diduga karena adanya ketekunan dan kesabaran. Jadi, kesuksesan dan kekayaan semata-mata tidak diraih hanya dengan keberanian, kecerdasan, ataupun jumlah modal yang berlimpah. Tapi, lebih dari kesemua, ketekunanlah yang menjadi fondasi terkuat. Dan ketekunan tidak hanya bicara soal kerja keras, pengorbanan, ataupun proses jatuh bangun, tapi juga tentang kesetiaan dan fokus pada apa yang dicita-citakannya. Hidup tidak akan berujung pada hasil apapun yang bila ketekunan tidak melandasi tekad dan tujuan besar Anda. Jadi, buku ini yang sangat saya rekomen untuk anak-anak muda di generasi ini. Saya mempunyai tekad dan impian yang sangat dermawan dan sangat tinggi, walaupun kita tidak tahu bisa mencapai atau tidak, tapi dengan kegigihan insya Allah kita bisa mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan tersebut. Sekarang generasi ini tidak harus gengsi untuk menjalani proses, karena kalau kita menjalani gengsi maka kita tidak akan meraih kesuksesan tersebut. Kelebihan buku ini sangat bagus untuk dicerna, kata-kata dan pemilihan kata-katanya bagus, dan juga tidak mempersulit orang jika membacanya, dan sangat tersusun rapih. Saya sangat rekomen buku ini kepada siswa-siswa seperti ya anak SMA, kuliah, dan juga masih membutuhkan ilmu. Buku ini akan membuktikan kepada Anda bahwa betapa memukaukannya energi ketekunan. Energi yang selalu mengukuhkan sikap kita untuk tidak cepat menyerah dan melompat tinggi melewati segala keterbatasan. Melalui bahasanya yang ringan dan penuh motivasi, penulis berbagi soal prinsip-prinsip ketekunan dan bagaimana sih menerapkannya dalam setiap usaha hidup kita. Anda juga akan diajak menyelami apa saja sih hal yang bisa meruntuhkan ketekunan seseorang dan bagaimana menghadapinya, kemudian bagaimana menemukan dan menumbuh kembangkan sikap tekun dalam diri kita. Jangan menunda. Awali semangat ketekunan Anda dengan membaca dan menyelami setiap makna yang tertuang dalam buku ini. Kesimpulannya adalah, jika kalian ingin meraih kesuksesan, maka kalian percayalah dan pegang kunci dari ketekunan dan kesabaran tersebut. Jika kalian tidak ingin sukses, maka kalian bisa putus asa dan kalian bisa tidak meraih kekayaan tersebut. Baik, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.